Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yesana Ebenezer Beli sebagai moderator yang akan memandu jalannya ujian hasil penelitian oleh mahasiswa Helena Lidita Haryati yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Bawamata Barat. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan untuk peneliti untuk menjelaskan hasil penelitiannya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini judul penelitian saya yaitu Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Bawamata Barat. Latar belakang dari penelitian saya, di Indonesia, sampah merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam pengelolaan sampah. Hal ini terjadi karena pengelolaan TPA-nya masih minim. Volume sampah dihasilkan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Melalui penelitian dilakukan oleh saya sebagai peneliti, pemerintah Desa Bawamata Barat sebagai pemerintah yang bertugas dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pengamatan atau turun langsung ke lapangan untuk menangani proses penanggulangan dan pengelolaan sampah. Dalam proses perumusan strategi, sangat dibutuhkan dalam penanganan sampah yang dilakukan pemerintah Desa Bawamata Barat, karena dengan perumusan strategi yang baik dan jelas dan memberikan arahan dan jawaban terhadap perubahan lingkungan. Rumusan masalah yang saya jadikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen strategi pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat. Tujuan penelitian saya yaitu mendeskripsikan manajemen strategi pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya yaitu dari Dibani DEA 2024 dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah di Super Depo Suterjo dengan Kota Surabaya dengan metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif yang akan diperluas dengan metode kualitatif. Hasil yang diketahui bahwa satu Super Depo Suterjo mampu melampaui target pengurangan timbulan sampah sebesar 47,93% dari target yang ditetapkan dalam Perbalik Kota Surabaya sebesar 35,29% dengan menerapkan strategi pengelolaan sampah prinsip 3R. Kajian teori di dalam menganalisis penelitian ini saya menggunakan teori dari Hanger tentang teori manajemen strategi untuk menyelesaikan permasalahan seperti manajemen strategi itu tentang serangkaian keputusan atau tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strateginya meliputi 3 bagian. Yang pertama itu pengamatan lingkungan, yang kedua perumusan strategi, yang ketiga itu implementasi strategi. Meteorologi dalam penelitian saya itu tempatnya di Desa Bawamata Barat yang dilakukan pada hari Jumat 28 Februari pukul 09 sampai 15.00 WITA. Fokus penelitian saya itu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Sumber datanya itu diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara langsung. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk hasil penelitian saya berdasarkan teori Hanger dan Belen tentang elemen dasar manajemen strategi. Hasil penelitian saya itu untuk pengamatan lingkungannya dan lingkungan internal terdapat 2 opsi menjadi bagian terpenting dalam proses pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat, yaitu yang pertama itu lingkungan internal, ada kekuatan di dalamnya. Yang pertama itu kekuatan yang dimiliki terdapat dalam kesadaran masyarakat yang berinisiatif untuk membuang sampah di luar Desa Bawamata Barat yang memiliki tempat pembuangan akhir. Kelemahannya yaitu dana yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat masih kurang sehingga optimalisasi pengelolaan sampah belum dapat dicapai dan kurang lahan untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir. Yang kedua yaitu kelemahannya itu kurangnya lahan kosong untuk dijadikan tempat pembuangan akhir. Yang kedua itu perumusan strategi. Perumusan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bawamata Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilihan sampah melalui sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua itu penyediaan edukasi dan fasilitas. Di sini strategi juga perlu dicakup pemberdayaan ekonomi berbasis pengelolaan sampah.
Yang ketiga itu implementasi strategi. Di sini implementasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bawah Mata Barat. Yang pertama itu edukasi dan kesadaran masyarakat. Implementasi strategi edukasi dimulai dengan mengadakan sosialisasi rutin di tingkat RT RW. Pemerintah Desa Bawah Mata Barat bekerjasama dengan kader lingkungan dan sekolah untuk mengajarkan pentingnya memilah sampah organik dan aorganik sejak dini. Yang kedua itu penyediaan sarana dan prasarana. Di Desa Bawah Mata Barat, pemerintah desa mulai membangun tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di beberapa titik strategis agar masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk membuang sampah. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Desa Bawah Mata Barat mengenai pengelolaan sampah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah, keterbatasan pembuangan serta belum adanya sistem pengelolaan yang terstruktur. Dari hasil wawancara yang dengan berbagai pihak ditemukan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran untuk membuang sampah dengan lebih bertanggung jawab, namun masih banyak terkendala dengan minimnya tempat pembuangan sampah yang layak. Sekian presentasi hasil penelitian saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih untuk mahasiswa Helena Lidita Haryati yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya dengan baik. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya sebagai penguji pertama akan bertanya kepada mahasiswa. Pertanyaan saya, dalam penelitian Anda, mengapa Anda memilih untuk memakai judul tentang manajemen pengelolaan sampah di Desa Bawah Mata Barat? Apa yang membuat sehingga Anda memilih judul tersebut? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan berkaitan dengan mengapa saya memilih judul tersebut. Menurut saya, judul manajemen strategi pengelolaan sampah di Desa Bawah Mata Barat dipilih karena judul ini secara spesifik dan jelas menggambarkan fokus penelitian saya. Di sini fokus penelitian saya yang pertama itu kata manajemen strategi itu menunjuk pada pendekatan sistematis dan terencana dalam pengelolaan sampah, sementara Desa Bawah Mata Barat membatasi ruang lingkup penelitian pada lokasi spesifik. Sekian Ibu, kembalikan. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita akan masuk pada pertanyaan kedua yang akan diberikan oleh penguji kedua. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa kesulitan yang dialami ini mahasiswa selama proses penelitian berlangsung? Baik, terima kasih Bu Ananda. Di sini selama saya melakukan penelitian, kesulitan yang pertama yang saya temui yaitu kesulitan dalam mewawancarai informan. Di sini karena diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penelitian, dalam waktu 1 minggu tersebut saya kesulitan untuk mencari informan yang bisa menjadi narasumber untuk berkaitan dengan penelitian saya. Yang kedua itu berkaitan dengan mendapatkan data yang jelas dari pemerintah desa. Sewaktu saya melakukan penelitian, ada beberapa pemerintah desa yang lebih memperpanjang, meminta waktu yang lebih dari 1 minggu untuk mereka memberikan data kepada saya tentang desanya atau tentang bagaimana pengelolaan sampah di desanya. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas mahasiswa Helena Lidita Haryati yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya dengan baik. Kita akan masuk pada penilaian setelah mempertimbangkan presentasi dan jawaban yang diberikan oleh
mahasiswa peneliti, nilai yang kami berikan yaitu 88. Alasan kami memberikan nilai ini yang pertama karena peneliti mampu menjelaskan permasalahan pengolahan sampah, tetapi juga dapat memberikan solusi yang konkret berdasarkan data dan penelitian sebelumnya dari teman-teman. Terus alasan kedua yaitu peneliti juga mampu menjawab pertanyaan dari penguji dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam.